Udah jalan lagi. Aduh tadi kepotong. Oke, sambung lagi ya. Sambung lagi. Ya gitu nggak sih? Mau diulang lagi nggak? Iya, jadi sebenarnya ini kan lebih ke apa arti value buat lebih bervalue itu apa gitu ya. Kalau berarti kan beranggapan kalau wanita yang bekerja itu lebih bervalue gitu. Mungkin dari segi penampilan juga lebih gaya gitu kan. Kalau yang ibu rumah tangga mungkin lebih kebanyakan ngedaster atau apalah. Ya udah kalau misalnya tentang kayak begitu dibikin gaya aja istrinya modalin gitu kan. Atau dari kekuatan ekonomi dirasa sekarang itu berat gitu kalau misalnya memang harus ditanggung sendiri gitu, atau memang sudah bergeser ke situ karena kan terus terang sekarang kan biaya sekolah luar biasa, belum lagi biaya rumah itu juga sekarang harga melangit gitu ya. Walaupun kalau tadi yang sempat Honsa ini apa kalau sudah paham arti dari rumah tangga mungkin nggak ada statement itu gitu ya, statementnya mungkin bergeser gitu. Nah itu jadi depend on kebutuhan sekarang nih, katanya kan sekarang tuh melangit dari mulai apa kalau misalnya yang kerja satu ya mana bisa lah gitu mas, mana kepenuhin istilahnya, nanti takutnya anak-anak nggak bisa hidup enak lah gitu. Apa ada kekhawatiran seperti itu? Sebenarnya kalau saya sih mikirnya mungkin apa ya namanya, jadi nggak sih sebenarnya saya mikirnya kan Merlin sama Isa kan udah kan lebih ini juga ya, udah pernah berkarir juga gitu, terus kayaknya mending Merlin sama Isa sama masih anak bawang, masih anak kecil, nanti akhiran aja. Tapi bayangan Hansa seperti apa yang seperti aku tanyain tadi maksudnya. Jadi kan Hansa kan udah punya mungkin ya. Oh iya, planning Iya begitu. gitu ya. Sebenarnya salah sih maksud tadi, keinginan punya istri kerja tuh sebenarnya nggak salah, tapi karena tadi mungkin ada pertimbangan lainnya kayak gitu, banyak latar belakang lah kenapa istri kerja. Cuman ketika misalkan ada orang mendiskreditkan istri yang jadi rumah tangga aja tuh, itu yang salah gitu. Betul. Kayak di rumah tangga aja nggak aja loh. Nggak aja lah, itu udah luar biasa. Iya gitu, nggak nonstop kan kerjanya gitu ya. Iya. Dan sebenarnya di situ banyak nilai-nilainya gitu, nilai-nilai selama ngasuh anak misalkan pasti jadi deket gitu kan sama anak, selagi secara psikologinya, secara kenyamanannya juga gitu. Jadi mungkin saya itu sih Plus minus lah ya. emang banyak pertimbangannya, maksudnya melihat keadaan orang masing-masing. Cuman kalau Hansa pribadi sih, gitu sih, mungkin sebenarnya niat Hansa pengen tetap bermanfaat buat banyak orang, gak cuma keluarga sendiri, tapi berarti keluarga sendiri harus sudah beres, atau maksudnya beres itu dalam tanda kutip kayak harus penuhi hak-haknya, harus berperan, suami juga berperan di situ. Jadi kalau Hansa lihat mah misalkan kayak Pak Ani sama Bu Ferry ya, Bu Ferry itu kan tidak mencalonkan diri juga jadi apa gitu misalkan, cuman aktif juga misalkan jadi ketua apa PK apalah lupa. Nah terus baru aktif juga ketika anak-anaknya udah pada gede gitu, jadi yang paling bungsunya juga SMP atau SMA gitu. Nah bahkan baru kemana-mana Hansa tuh Jadi ada ini dulu ya, apa sih namanya, jadi kebutuhan yang di rumah tuh sudah terpenuhi dulu, sudah hak-haknya baru. iya, kurang lebih Hansa juga gitu lah gitu. Pengen gitu, cita-cita Hansa tuh emang pengen mendidik anak gitu, pengen ngerawat anak gitu. Kalau Hansa tuh emang gitu. Cuman emang waktu itu juga Hansa sempat ada perbedaan juga value istri atau ibu rumah tangga sama suami itu sempet ya. Sempat ada, kok kamu pengen aku ini kerja gitu kan, aku mah pengen di rumah kayak gitu. Sempet kayak gitu. Akhirnya memahamkan satu sama lain, menurut Hansa gimana pandangannya, terus tapi kalau menurut suami gimana, akhirnya udah deh ketemu gitu. Ya. Berarti sempat tercetus juga suami pengen Hansa bekerja gitu ya. Iya, jadi kayak itu tuh sedikit menjamur ya akhir-akhir ini. Pemikiran betul seperti itu. gitu. Jadi kayaknya nih Sejak dulu sudah ada enggak? Iya sebetulnya sih ada sih walaupun tidak semenjamur sekarang atau tidak seterbuka sekarang. Dan mungkin laki-laki ngerasa kan beban ekonomi sekarang makin berat, kalau dibantu sama istrinya makin ringan gitu. Walaupun ada beberapa suami ya kalau dihitung-hitung dengan anak jadi nggak perlu masalah
jadi sering ke, maksudnya nggak butuh bantuan secara psikisnya gitu kan ya, lebih tercover sama orang tua gitu. Itu kan sebetulnya ini yang lebih bervalue kan. Makanya kalau untuk ngurus anak jangan salah, justru malah kita harus terisi nih otak kepala tuh malah harus lebih terisi gitu. Karena kan mendidik anak itu luar biasa gitu. Kita ilmunya tuh sampai kapanpun terus aja nggak ada habisnya, nggak ada cukupnya, kurang terus gitu. Belum lagi kan anak-anak kita itu ngikutin zaman ya, karena kan didiklah anak sesuai zamannya gitu. Nah itu kita udah muter otak lagi aja gitu nih menghadapi, apalagi nih Amalisa kan anaknya yang luar biasa, dari mulai beraneka gitu ya, dari yang kuliah sampai yang SD kelas 1 itu kan juga tantangan tersendiri gitu. Ya pemikiran yang berat itu memang kita itu dengan pemikiran menjamur itu kita tuh berpacu dengan itu gitu. Ya kan kayak makin banyak lagi gitu kan. Iya, makin banyak. Jadi kita tuh pengen mengembalikan, ya kalau misalnya sampai istrinya bisa berkarir tapi anaknya tetap terdidik atau tetap, itu kan bonus ya. Bonus banget gitu. Ya itu nggak apa-apa, tapi jangan diniatin dari awal. Pokoknya nah itu yang kalau saya pribadi saya yang agak khawatirnya tuh di situ, karena kan belum apa-apa dari awal udah ngomong gitu duluan gitu. Jadi udah yang saya lebih pengen yang perempuan yang berkarir. Ya kalau itu kan maksudnya bonus aja gitu. Tapi lebih ke justru mengembalikan tadi kata Konsa itu kan fungsi dari rumah tangga itu gitu. Jadi menguatkan dulu di dalam. Ya saya setuju itu sih. Agak takut juga nih, saya kan anak nih perempuan lagi dua-duanya gitu. Sempet juga ngobrol kan. Jadi maksudnya kalau misalnya anak udah kuliah tinggi-tinggi terus kan pasti kecenderungan tuh untuk kerja lah ya gitu. Nah itu harus saya bilang titip, kerjanya pilih-pilih gitu, karena ada tugas lain yang lebih utama gitu, dan itu membutuhkan waktu dan pemikiran yang nggak sedikit gitu. Cuma ya itu begitu ngedenger yang loh sekarang kok anak-anak itu banyak yang belum apa-apa udah mau milih istrinya harus berkarir gitu. Jadi pengen tahu aja pemikiran itu dari apa gitu, apa karena beban yang sekarang terlalu berat kah, atau lebih gaya, value-nya tadi ya, ngelihatnya juga lebih gaya, atau dari secara fisik juga gitu, atau yang sekarang ini ibu rumah tangganya kurang keren gitu. Jadi ayo sekarang ibu rumah tangga kita keren biar menaikkan value kalau ibu rumah tangga juga bisa keren. Nah itu sebetulnya nggak ada yang salah juga sih dengan wanita karir, asalkan ya tadi ya selama kebutuhan di rumah itu juga terpenuhi gitu. Tapi benar nggak sih tadi kalau yang statement bahwa ternyata banyak wanita independen sementara laki-laki yang mandiri juga, yang mapannya kurang. Itu data kali ya. Soalnya definisinya juga beda ya kan. Kalau kita lihat dari view-nya artis yang tadi gitu, maksudnya emang benar ya, maksudnya kalian ngelihatnya seperti apa sih? Emang benar ya, maksudnya banyak yang wanita yang independen, terus banyak laki-laki yang kurang mapan gitu, maksudnya gitu. Gitu. Sekarang tuh harga skincare makin mahal gitu kurang. Jadi sepertinya dia sulit untuk menemukan yang yang setara yang setara gitu, atau sebenarnya terlalu tinggi juga menilai diri nggak gitu ya, atau misalnya dia terlalu picky gitu ya, maksudnya terlalu memilih untuk jodohnya karena dari sisi bukan dari sisi yang kita ketahui ya, maksudnya dari sisi agamanya, tapi lebih ke sisi dunianya gitu ya. Kan itu pandangan juga ya di luar, bahwa secara statistik ternyata memang wanita lebih banyak daripada laki-laki gitu ya, ditambah dengan komentar ini gitu kan. Jadi tambah aja, jadi kan kesannya jadi kayak yang menaikkan level, boy saya udah independen, sementara yang buat saya itu nggak ada gitu. Jadi harus seperti apa kan gitu ya. soalnya lahan kerjanya udah habis duluan nggak sih sama perempuan? Itu tuh pernah aku tuh pernah bahas yang kayak gini tuh lama banget sebenarnya, kayak wanita-wanita yang bekerja di pabrik kenapa nggak ditukar ya? Iya, Lagi-lagi ya yang bekerja di pabrik, wanita di rumah, jadi Iya, jangan kebalik gitu. betul. Jadi kan sekarang kan kelihatannya lebih banyak wanita yang berkarir di luar, jadi
Jadi ya panjang sih kalau ngomongin yang Iya, udah nggak kayak sana ya. beres-beres ya. Nggak beres-beres kayaknya. Iya. Jadi banyak gitu ceritanya itu sebenarnya, tapi prinsipnya mah sebenarnya banyak hal gitu di balik statement itu banyak hal yang harus digali gitu. Maksudnya Dikupas. betul, anak-anak sekarang tuh harusnya tidak cukup menyinyir aja gitu ya. Jadi harusnya kok ada sih statement itu tuh sebenarnya ada apa Karena sih apa sebenarnya? latar belakangnya gitu ya. Kayaknya itu yang harus dicari deh. Jadi maksudnya cari secara ilmunya, maksudnya dan kita juga bisa tahu Jadi harus di aku ini gitu lagi. ya, maksudnya secara agama juga bukan dilarang bekerja ya gitu Iya. kan. Iya. Nah, jadi kan artinya boleh-boleh aja misalnya ya contohnya aja suami Hasan juga sempat berpikir bahwa nanti bekerja gitu karena memang frame dunia yang sekarang, lingkungan sekarang mungkin seperti itu percepatannya ya semuanya ya gitu. Tapi kan bekerja yang seperti apa, yang bermanfaat buat umat itu seperti apa gitu nggak sih? Jadi mungkin itu yang harus diarahkan untuk anak-anak gen sekarang yang pengen tanda kutip gitu ya, misalnya istrinya bekerja apa dulu nih gitu. Iya. Itu mungkin pertanyaan ini apa ada tambahan lain atau mau lanjut ke pertanyaan berikutnya? Lanjut kali ya, kita lihat konten lain. Tapi Ama Lisa waktu tahu dengar gitu gimana nanggepinnya jawab? Apa tuh? Waktu mana? denger gimana? Waktu dari anaknya Ama yang bilang ya pengen istri. Oh yang itu. Gitu. Jadi ya sama sih, maksudnya nggak masalah kan. Alhamdulillahnya kan anakku kan termasuk masuk kuliahnya di tempat itu ya, maksudnya profesinya sama dan aku kebetulan di kedokteran. Nah kedokteran itu ya, beranggapan bahwa berharapnya nggak tahu dia juga ya ekspektasinya dia seperti apa, istrinya adalah dokter juga gitu misalnya. Nah, kalau misalnya sesama dokter kan kemarin tuh sempat ngobrolnya ya kalau sesama dokter ya nggak apa-apa sih gitu karena ilmunya memang harus dimanfaatkan gitu ya. Cuman kan dia harus membatasi gitu. Jadi ada batas gitu dimana dia harus bekerja dengan jam-jam tertentu, tapi di sisi lain tugas-tugas dia sebagai ibu aku sampaikan ke dia gitu, maksudnya jangan sampai kamu nanti sebagai suami ditelantarkan, ya anaknya juga ditelantarkan. Nggak masalah mau dia ilmunya setinggi apapun, misalnya dia mengambil ilmu apa spesialis dan sebagainya, nggak ada masalah sepanjang dia bisa mengatur waktunya gitu. Tapi itu kayaknya perfect banget sih ya. Tapi artinya itulah yang aku kasih warningnya gitu, maksudnya buat dia gitu. Sepanjang masih bisa ini kan diaplikasikan ya mangga aja gitu. Karena kadang kalau ada punya keinginan terus kita cut langsung kan kayaknya mereka juga langsung Ini loh, banyak syarat banget sih jadi kalau Iya. mau nemuin jodoh dan menikah gitu ya. ini loh sebetulnya ini kan udah ada peringatan dari Rasul ya kalau nggak salah. Hati-hati dengan apa sih? Bukan kowam, apa sih namanya ya? Dengan apa Kalau- yang tentang apa Ya itu? itu, jadi malah intinya tuh, saya lupa ya. Ini hati-hati untuk yang punya anak laki-laki tentang kowam tuh apa sih? Coba Kowam deh. itu ya Ini pelindung kepemimpinan. Iya kan? di rumah Jadi tangga. iya kan tentang itu gitu. Jadi nanti kan kalau misalnya udah minta kesetaraan itu biasanya tergoncang gitu. Apalagi belum apa-apa udah menuntut istrinya juga itu. Jadi malah itu sempat dibahas sih sama orang tua yang ada di sekolahnya anak-anak ya. Yang ngebahas masalah anak-anak sekarang beberapa yang anak laki-lakinya minta istrinya malah ke situ gitu. Jadi lebih seneng kalau istrinya berkarir gitu. Nah itu jadi apa sih malah ngingetin esensi kowamnya itu, karena nanti tetap aja kalau misalnya diminta untuk berkarir biasanya kan kalau diminta beda ya. Jadi karirnya oke nih, kita karir biasanya bisa lebih ngegas gitu. Jadi kan kalau perempuan dikasih ruang biasanya kan sebetulnya bisa lebih apa nyari ya saya aja mungkin ya. Jadi kadang suka kesempatannya malah jadi ada gitu. Begitu apa itu tuh kesempatannya luas gitu. Bukan berarti perempuan yang berkarir itu nggak boleh ya, enggak juga lah, boleh aja. Cuma kesempatan berkarir tapi yang kayaknya nih kalau ada pilihan gitu antara harus memperhatikan keluarga sama karir yang memang butuh waktu yang ini itu di situ ada pas gitu. Misalnya si suaminya ya, lagi down dulu karirnya, ternyata yang dapat kesempatan malah yang perempuan
perempuannya gitu. Itu tuh sering banget gitu, sering banget ada konflik itu. Dan ada kejadian juga beberapa tuh anaknya teman-teman, jadi udah bukan lagi generasi saya tapi generasi yang baru-baru nikah itu begitu gitu. Jadi begitu si suaminya lagi kena PHK, istrinya diangkat. Tapi di lain pihak anak-anak lagi betul-betul butuh banget gitu. Jadi ini antara melanjutkan, jadi kan di situ ya butuh keberanian untuk mengambil sikap, ngambil resiko lah istilahnya ya. Ambil resiko kan, ambil resiko ini resikonya resiko nekat gitu. Karena kan mungkin kalau secara hitung-hitungan manusia ya berarti nekat lah, berarti mengorbankan kesempatan gitu. Atau apa ya, ini kesempatan atau memang sebetulnya ini adalah cobaan ya, atau ada ujian. Karena ada dua macam, yang satu ngambil kesempatan itu dia semakin melejit, tapi ya memang akhirnya suaminya yang ngalah. Ya, suaminya yang ngalah. Ya itu memang tergantung kompromi lah ya. Ada satu lagi yang nekat. Ternyata lo kasih rezeki juga sebetulnya gitu. Ya hanya kan nekat aja, nekat tapi ternyata ya Allah kasih rezeki juga sih gitu. Ya ini kan mengembalikan itu ya, kepercayaan kalau sudah Allah, janji Allah yang nggak akan ada lah yang kalau rezeki itu pasti dicukupkan gitu ya. Nah itu kalau ngelihat dari sisi rezeki atau dari kebermanfaatan mungkin ya, kalau dilihat dari kacamata manusia ya lebih bermanfaat keluar kalau yang karirnya langsung manja kan. Gitu. Tapi ya itu, sedangkan kayaknya kalau anak-anak itu ini bentar lagi masanya juga hilang. Udah cuma batas waktu segitu doang udah hilang gitu. Dan karir juga kan gitu, begitu kita ngelewatin kesempatannya mungkin gak akan datang dua kali nih. Udah deh lewat juga gitu. Itu sih. Ada lagi kah yang viral berikutnya atau Konsa dari Konsa? Coba ya, kita coba lihat yang selanjutnya. Tadi ini ada yang nulis, terus yang like-nya 916.000. Wow. Viewsnya 6,2 M. Wow. Dia nulis ya, selamat, ini langsung bacain aja Ya boleh. ya. Selamat datang di dunia patriarki. Postingan ini khusus perempuan, untuk laki-laki maharaja dan penuh kuasa mending skip. Standar cantik perempuan negara Konoha harus putih, mulus, tinggi, kurus dan lain-lain. Sedangkan kalau perempuan punya standar sendiri buat laki-laki zaman mereka, dibilang kok jadi cewek mana fisik banget. Terus kalau perempuan gak bisa ngasih keturunan, pasti mertua sibuk nyari mantu yang bisa ngasih keturunan. Sedangkan kalau laki-laki yang mandul, perempuan harus bisa nerima susahnya dan dapat omongan, kan kalian bisa ambil anak angkat. Perempuan kalau sering pulang malam dianggap cewek gak benar, sedangkan laki-laki biasa aja, namanya juga anak laki. Terus perempuan gak make up dibilang gak bisa ngurus diri, sedangkan kalau make up dikiranya mau goda laki-laki. Perempuan yang hobinya jalan karena punya penghasilan sendiri dianggap boros, sedangkan laki-laki dibilangnya nggak apa, kan dia udah capek kerja, sesekali jalan-jalan. Senakal-nakal laki-laki pasti dia bakal nyari perempuan baik-baik untuk dijadikan istri, sedangkan perempuan yang udah dapet cap nakal langsung dianggap gak pantas dapet laki-laki baik. Jangan pinter-pinter jadi perempuan, nanti laki-laki minder, sedangkan kalau laki-laki kejarlah ilmu setinggi-tingginya biar nanti perempuan yang ngejar kamu. Laki-laki nuntut perempuan harus bisa nyuci, masak, ngurus rumah, ngurus anak, rajin dibilang wajar. Perempuan nuntut laki-laki harus punya kerjaan, dibilang matre. Kita sedang hidup di dua fase. Perempuan yang bisa cari uang sendiri disebut kapitalis, sementara yang bergantung pada laki-laki disebut materialistis. Udah. Ayo. Itu mah tergantung niat. Tergantung dari sisi mana melihatnya. Banyak banget sih tadi ya. Banyak banget sih. Kayaknya ada beberapa poin yang skip ya. Cuman secara umum sih. Coba ini ya, per poin ya berarti ya. Jadi Yang poinnya poinnya yang paling ini aja deh, yang paling menurut Konsa nih yang agak-agak agak pengen tahu ke apa sih gitu. Coba nggak apa sih ini? Coba yang Karena
kalau beberapa poin itu kayaknya sudah umum ya, sudah banyak sekali. Oh, banyak ya. Nah, kalau yang sekarang gitu kira-kira yang umum, yang baru-baru ini muncul apa? yang tuh? baru-baru ini muncul. Contohnya kalau yang lain-lainnya kayaknya beberapa. Itu tuh Yang paling nempel di kayak otak gini abang tuh. misalkan. Yang paling nempel itu loh, yang kerja kapitalis, yang nggak kerja apa? Materialistis. Itu Kalau aku yang ya, kalau aku bukan yang itu. ai. Gimana? Kalau aku mah dengerinnya yang tadi itu yang apa sih tadi, kok lupa sih, harus dibaca ulang kayaknya. Boleh dibaca. Kan ada yang pertama fisik ya, cewek harus putih. Itu udah lama. Nah, Itu terus udah lama. yang perempuan kayak bisa ngasih keturunan. Itu juga udah lama. Nah, perempuan kalau sering pamer dianggap jago benar. Laki-laki Iya, itu namanya sering. laki. Make up dibilang bisa ngurus sendiri. Bilang nggak bisa ngurus diri. Kalau gak make up gak bisa ngurus diri. Tapi kalau make up Menggoda. kira ngegoda. Iya. Terus perempuan yang hobinya jalan karena punya penghasilan sendiri dibilang anggap boros, sedangkan laki-laki dibilangnya nggak apa-apa kan dia udah capek kerja sekali jalan. Terus nakal-nakalnya laki-laki pasti dia bakal nyari perempuan baik-baik lagi jadi istri, sedangkan perempuan yang udah dapet cap nakal langsung dianggap gak pantas dapat laki-laki baik. Itu seru sih kayaknya. Nah, iya. Tapi balik lagi ke jodoh itu ya. Heeh. Balik lagi ke jodoh ya, tapi itu seru sih yang itu. Sebetulnya kan kalau jodoh itu kan kondisi kita saat itu ada di level mana, pasti jodohnya di situ. Maksudnya jodoh itu kan yang sekufu ya, Ya. iya kan? Iya. Sebetulnya gitu, tapi Ya seru aja gitu maksudnya. Iya, aduh, Wanita lucu aja, sebenarnya kan itu kan kita udah ada dalilnya, maksudnya wanita Iya. baik-baik akan ketemu dengan yang baik-baik gitu kan. Itu kan sebenarnya sudah ada dalilnya. Jadi sebenarnya nggak perlu Dikit-dikit lagi lah gitu-gitu ya. lagi ya gitu. Jadi sebenarnya tapi seru aja sih memang kalau ada pemikiran ada pemikiran bahwa kalau kasian banget ya perempuan ya. wanita nakal tuh pasti akan sulit gitu, kayak yang itu tuh yang kayak mendiskreditkan beberapa tadi tuh ada poin-poin yang mendiskreditkan perempuan. Heeh. Nah itu Hampir sebenarnya semua tuh- itu. semuanya. Oh, iya, iya. Sebenarnya nggak perlu gitu. Jadi hal yang sudah lama, kalau menurutku sih itu hal yang sudah lama ya, seperti nggak punya keturunan, perempuan yang harus diperiksa, terus nggak usah terlalu tinggi sekolahnya ya, ya, karena nanti susah cari jodoh. Iya. Sementara laki-laki setinggi mungkin, nanti perempuan yang mengejar gitu, lucu ya gitu. Jadi yang jodoh-jodoh itu tadi sih yang lucu menurut aku. Maksudnya lucu aja gitu ya, maksudnya kok ya Sampai segitunya. sesimpel itu untuk ngomongin masalah jodoh gitu ya, maksudnya terlalu sederhana gitu ya menangkapnya gitu, maksudnya padahal jodoh kan nggak serumit itu dan tidak semudah itu juga sih. Iya. Gitu kan. Gitu sih. Kalau Hansa yang mana? Kalau Hansa tuh ada nih sempat rame juga yang jadi kalau misalkan perempuan nyuci, masak dan lain-lain, terus ke anak baik, ke anak nyopin, itu nggak biasa. Cuman kalau adegan lain ketika laki-laki yang gitu, oh bapaknya ini ya mengurus anak, jadi kayak diapresiasi banget. Itu persis banget kemarin ya. Ini nggak apa-apa ya ceritainnya. Jadi suami aku tuh nonton satu selebritis yang menggendong anaknya selalu gitu ya, kan karena on cam ya gitu. Jadi ini ibunya kemana gitu kan. Terus aku bilang gini, ibunya di off cam tuh udah sering banget, bapaknya tuh baru muncul pas di on camnya aja kata gitu. Seri aja. Jadi maksudnya Iya, bener. mereka membuat ya itu tadi yang disampaikan Hansa tadi. Jadi maksudnya membuat apa istilahnya, kayak frame gitu ya. Yang on frame tuh bahwa keren banget nih Salib yang ini nih, Iya. sama anaknya family man, perhatian gitu. Sementara ibunya mana, lagi-lagi mendiskreditkan perempuan ya, maksudnya Padahal ibunya udah mana? berhari-hari Padahal di gitu belakang kerjaannya. di belakang kamera ibunya lah yang ngegendong gitu kan. Maksudnya selama ini udah kerja dia sehari-hari gitu, nggak perlu di on cam lagi gitu kan. Itu lucu banget sih kalau menurut aku ya. Jadi aku langsung menjawab dengan frontal gitu ya. Eits, Gitu. Maksudnya ini pas di depan kameranya aja gitu, emang terlihat dia dekat sama anaknya. Dan sehari-harinya mereka bekerja di luar. Dan dia pasti sama ibunya atau sama pengasuhnya gitu. Ya kayak gitu sih. Gimana Merlin? Ada yang mau dibahas tadi ya, yang masalah apa? Materialistik dan kapitalis. Kapitalis lucu sih. Tapi sekarang kan memang gitu kan. Ada artis yang memang katanya mau nyari yang kaya aja gitu kan. Nah, terus mau berhenti jadi artisnya gitu. Terus ada juga yang
apa tetap pengen ya pokoknya mah harus ada perjanjian pranikah supaya harta aduh itu lucu juga sih. Iya. Ya sebetulnya sih intinya balik lagi ya basicnya sih sebetulnya kan emang kalau misalnya tujuannya on the track balik lagi untuk agama mungkin konfliknya nggak sekenceng ini gitu ya kan menikah dengan orang yang kaya asalkan dipakai buat di jalan Allah it's okay gitu kan intinya kan gitu tapi nggak sesimpel itu aplikasinya gitu ya, butuh kompromi butuh nanti ya itu kanan kiri apa dari lingkungan dari zaman juga kan sekarang kan kadang kita juga nggak bisa tutup mata tutup telinga gitu nggak bisa tutup mata tutup telinga untuk meluruskan itu juga lumayan agak butuh effort. Berarti yang bermasalah bersama ya manusia manusia ini suka Eh, ada itu jelas-jelas nyata hukumnya ya, maksudnya ada emang. gitu iya Tapi Hamza pernah tahu nggak ya? Kalau aku yang baru tahu setelah menikah gitu ya. Jadi kayak misalnya yang nyuci, ya, yang beresin rumah, itu suami yang itu, yang masak gitu. Itu tuh setelah aku dari sebelum nikah adalah memang kayak fitrahnya perempuan gitu ya. Ya, urusan dulu tuh ada istilah yang dapur, kasur, sumur. Nah, itu pernah ada tuh. Jadi perempuan tuh ya pokoknya balik-balik lagi nanti ke dapur, ke kasur, ke sumur katanya gitu. Nah, kasarnya ya bahasa kasarnya. Tapi setelah menikah tuh ada malah aku pernah ada dapat ilmunya bahwa perempuan mah maksudnya dia tuh yang penting kan nurut sama suami ya. Dan terus ya suami itu ini ngebodor sih ya ujung-ujungnya. Jadi suami itu justru yang harus menyediakan semua kebutuhan perempuan gitu. Nah, itu mungkin Hansa pasti ada ilmunya juga ya yang sekarang. Nah, jadi seperti masak sebenarnya yang aku tahu juga teman-teman itu yang nggak tahu nih kalau yang kemarin di Palestina justru yang jago masak tuh kadang itu suaminya gitu ya. Terus yang menyediakan segala sesuatu buat ininya istrinya apalagi sedang ngasuh anaknya itu adalah suaminya gitu. Jadi justru kelihatannya justru lebih banyak suami yang berperan di rumah gitu ya, yang membersihkan rumah, memasak, gitu, menyuci gitu. Istri malah tinggal enak aja gitu kayak mengasuh anak, menyusui gitu loh. Tinggal itu aja dan suami menyediakan itu semua. Tapi kalau harinya di kita gitu ya, harinya di kita itu tuh karena istri harus patuh sama suami, jadi suami memberikan kewenangan kepada istri untuk melakukan semua pekerjaan itu. Jadi dilakukanlah oleh istri gitu. Pernah dengar nggak ya kayak gitu? Gimana pandangannya menurut Hansa? Kalau Hansa tuh pernah dengernya, jadi boleh ke arah kafe atau kita Boleh lagi ke kafe aja. kafe di mana nih kalau mau ke itu aja perumahan Sumarekon mau. boleh Nah itu kayaknya lebih oke bisa dikeliling-kelilingin ya? lagi. Tadi kan kalau ini kan ke Aljabar tuh kan lurus terus. oke nanti kasih tahu aja beloknya Nanti putar balik aja. oke Emang kalau sambil ngobrol tuh nggak ngerti jalannya kemana. Iya. Yang nyetir aman. Jadi bingung. Terus bingung ya lurus. Kalau Hansa sih pernah sih, tapi emang gini ya, masih pernah kan Hansa juga kayak sebenarnya masak yang gitu-gitu memang kayaknya perempuan lebih ahli, punya keahlian. Betul gitu ya. Maksudnya karena terapi, telaten gitu ya. Terus mungkin gampang risih juga kayak pengennya bersih atau apa segala macam gitu. Cuman kalau laki-laki mungkin sebenarnya ini udah tercipta sejak lama gitu ya. Iya. Dunia mungkin emang aslinya patriarki, kenyataannya memang patriarki gitu. Akhirnya tapi banyak orang yang kayak punya dalilnya pakai dalil Al-Quran atau apa, sebenarnya dia cuma pengen ya nurut aja gitu. Padahal urusan rumah tangga cukup banyak gitu kan, numpuk, tapi ya aku kan sibuk ini nyari kerja gitu ya. Nyari nafkah. Ya nyari nafkah, terus nggak usah, intinya nggak usah ribet gimana, perempuan mah nurut aja dapat surga. Nah itu kalau dikatain sama laki-laki yang kalau lagi kosong tapi habis itu mau bantuin atau ikut mendidik, kita bisa paham oh niatnya berarti emang bener. Tapi kalau misalkan yang itu cuma jadi dalih aja tuh, nah itu yang sering suka dipakai gitu tuh. Jadi tolong dong kalau mau ngomong berisi dulu gitu ya. Tolong ya Tunjukkan dulu. underline nggak usah pakai
kayak Quran dulu, males aja kan gitu. Capek aja kan gitu. Iya, jadi tolong berisi dulu, untuk buktikan dulu gitu ya. Berarti sebenarnya ya kalau aku pikir ta'aruf itu pentingnya salah satunya di situ ya. Maksudnya bukan perjanjian pernikahannya, tapi lebih ke visi misi, menyatukan visi misi itu ya. Maksudnya kedepannya keluarga mau visi Mau misinya sama dibawa nggak nih? kemana? Gitu kan. Terus Iya. bagaimana ya visi kan mau dibawa kemana nih kita, ke surga apa ke neraka gitu ya. Terus misinya kan bagaimana, how gitu kan, bagaimana mencapai targetan itu. Nah, nanti pada saat berumah tangganya itulah Terbalik nanti aja. kita, nanti pada saat berumah tangganya lagi kita menguatkan visi misi itu kan sesudah nikah kan gitu. Iya. Tapi sebelumnya ta'aruf itu ya untuk itu, setahu aku sih kayak gitu ya. Dan ada satu lagi yang pengen disampaikan juga ya, masalah rezeki ya. Jadi ini mah mungkin sharing aja. Jadi dulu itu aku sempat mendengarkan dan meyakinkan aku untuk resign dari satu pekerjaan. Itu adalah salah satunya Ustadz. Ustadz kita sebut aja nggak apa ya, Ustadz tadi ya. Jadi dia pernah menyampaikan dalam satu ceramahnya bahwa jadi kalau seorang wanita bekerja di luar gitu ya, meskipun dia jungkir balik segimananya gitu ya, itu tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga gitu. Sementara kalau memang suami, karena memang tugas pokok fungsinya adalah mencari nafkah dan itu adalah ladang pahala dia dan jihadnya dia buat keluarga, itu dia bekerja itu dengan waktu yang sesuai saja dia bisa memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya gitu. Sejak saat itu aku bertambah yakin untuk keluar dari bekerja yang 8 to 5 gitu ya, 9 to 5 ya, 9 to 5 istilahnya, yang kerjaannya berbatas waktu gitu. Jadi artinya bahwa makanya kadang miris juga sih kalau ada yang berpikir bahwa ya mungkin kejadian, tapi yang aku alami justru adalah pada saat kita bekerja itu ya mau semaksimal secapek apapun, ternyata wanita bekerja itu tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan. Tapi begitu istri yang memutuskan berhenti gitu, terus suaminya bekerja sesuai dengan ininya, kewajibannya gitu, itu alhamdulillah itu terpenuhi. Ini dari masalah rezekinya, jadi terpenuhi semua kebutuhan ya, karena rezekinya itu bukan masuk lewat istrinya, tapi justru masuk lewat suaminya buat anak dan istrinya. Itu yang pernah aku tahu gitu. Dan itu terjadi gitu, beberapa teman juga pernah mengalami yang seperti itu. Jadi artinya nggak usah khawatir sih kalau masalah rezeki ya, asal kita melakukan hak dan kewajiban kita sebagai suami, hak dan kewajiban kita sebagai istri gitu. Jadi kalau jadi tinggal meyakinkan aja bahwa rezeki itu selalu ada gitu sepanjang kita menikah, karena emang udah jelas ya, maksudnya urusan rezeki itu, menikah itu akan justru mendatangkan rezeki kan gitu. Jadi bukannya malah Kesannya ya bikin riuh, bikin repot, bikin gitu. kalau kayak keran sih gini, kalau saya suka menganalogikan kayak keran nih, kerannya kan paralel nih, ada air ngalir, terus ada keran 1, keran 2, berarti kan kebagi nih kerannya. Nah kalau misalnya keran yang satunya kebuka, biasanya keran yang satunya lagi itu kan ngalirnya deras kan, karena ngelewatnya cuma ke situ. Tapi begitu keran yang bagian yang istrinya kita buka, ya keran rezeki istrinya keluarnya dari situ, jadi keluar yang keran utamanya agak berkurang gitu. Kalau yang saya rasain juga, alhamdulillah rezekinya malah nggak berkurang sih gitu. Yaitu kalau dari ini ya, asal ya mungkin keyakinan ya, versi rezeki juga kan nggak ada yang kurang sebetulnya, semuanya dicukupkan sama Allah kan gitu. Ya tinggal keyakinan, karena itu ada juga dua yang tadi saya pernah ceritain, ada yang nekat itu, ada yang nekat dengan kondisi suami hampir di PHK dan istrinya mau dinaikkan karirnya, ternyata jadi berhenti. Nah malah dari tempat yang tidak disangka-sangka justru gitu. Suaminya ada. Iya, suami dapat rezekinya bukan dari tempat yang kerjaan yang sebelumnya, tapi memang alhamdulillah sekarang masih bisa bertahan dan bahagia dan lebih paham. Malah kemarin tuh lebih sempat berkah sih ya, iya, kalau dia bilang mungkin dari ini gitu. rezeki Jadi itu bukan lebih berkah gitu. lebih berkah, dan dia bilang sih lebih senang, hatinya lebih tenang, lebih bahagia dapet gitu ya. sakinahnya gitu. Gitu sih, begitu berhenti, apalagi dari tempat yang cukup menggiurkan gitu ya. Dan dia nggak kebayang lah dia harus nganterin anak yang kayak ibu-ibu itu, dia nggak ada di pikiran dia, karena dia memang
kata dia. Terus pulang-pulang harus nyiapin makan, dia bilang itu jauh dari pikiran saya katanya. Tapi itu ternyata seru. Dan dia udah mulai bisa menikmati itu sih ya. Walaupun sekarang katanya kalau mau dandan cakep nungguin undangan ya, sebenarnya nggak juga kan. Karena ini yang nggak bisa, Nggak ada waktu. jarang juga. Iya, Nggak ada waktu nggak ada didandan. waktu. nah gitu. Padahal kan ya itu harusnya tugas suami tuh, ayo penuhin. Sana ya. Iya Iya, gitu ya. pasti itu berat banget ya gitu. Iya berat. Berat. Awalnya itu dia sempat konsultasi, mungkin karena konsultasinya juga ke saya lagi ya. Jadi malah jadi pas datang ke rumah jadi semakin oke deh gitu. Saya berhenti aja malah jadi gitu karena padahal saya juga takut sebenarnya. Maksudnya bukan takut. Aduh ada yang saya sampein versinya bukan versinya apa ya. Ini kan butuh kekuatan yang besar ya dan keyakinan gitu. Dan yang saya titipin kan kamu harus yakin keduanya gitu, karena kan ini saya juga takut disalahin ya kalau ternyata di ujung jalannya nggak gitu kan. Karena saya bilang yang harus dipahami adalah rezeki itu bukan dari kuantitas gitu, bukan berarti harus sama banyak, enggak. Tapi kan kalau yang berkah beda ya. Dengan rezeki yang harus diyakini itu pasti Allah cukupkan. Itu pasti Allah cukupkan. Dan semakin kita yakin, semakin bersyukur kan pasti Allah tambah rezekinya kan. Nikmatnya pasti ditambah kan. Begitu kita bersyukur pasti nikmat Allah pasti akan ditambahkan. Itu sih. Jadi saya titipnya itu aja. Ingat dulu ya versinya ini gitu, bukan berarti secara kuantitasnya gitu. Ya. Takut salah. Iya sih, saya pernah lihat konten gitu ya. Jadi maksudnya ngerawat anak itu ada apa ya? Ada dua kata, ngerawat sama mendidik. Tapi kalau ngerawat itu Bisa ya, dititipin ya. ngerawat itu misalkan ngasih makan, tempat tinggal gitu kan, kasur, terus dicebokan, dimandiin kayak gitu. Orang pikir tuh tugas orang tua tuh ibu tuh cuman itu aja gitu. Padahal ada satu sisi lain yang itu tuh sama-sama ngerawat, tapi orang tuh nggak sadar ternyata itu tugasnya juga sebagai madrasatul ula gitu ya. Ngedidik, misalkan menanamkan kayak ya nilai-nilai harian. Misalkan kalau makan jangan berdiri, terus apa. Jadi soalnya saya melihat fenomena ini juga ya, banyaknya orang, apalagi karena sekarang semua gampang di-up di medsos, mungkin orang juga termotivasi juga untuk seperti itu. Banyak banget artis atau selebgram yang sekarang tuh pada pakai, padahal suaminya tuh kerja dan udah fantastis lah gitu ya, terus istrinya ikut kerja juga, ikut konten lah semacam itu, untuk mungkin ya gitu, untuk keren aja, karena kayaknya kalau ibu rumah tangga kurang deh gitu. Jadinya anak-anaknya diurus pakai neni, maksudnya banyak ART-nya gitu. Per anak tuh 1 lah gitu. Sebenarnya bukan masalah juga, cuman yang masalah adalah karena di-upload ya. Jadi akhirnya orang yang Jadi pas-pasan juga. yang nggak kayak gitu tuh pengen juga gitu. Terus mungkin iya, semakin iya. didukung juga dengan banyak kasus sama susternya. Jadi masih bayi udah sama suster, masih umur berapa udah sama susternya, dan kasusnya kan susternya banyak yang kemarin kayaknya baru deh viral, suster ngelempar bayi, ini mah bayi baru lah ya, ngelempar diapain gitu ya. Terus suster yang ngasih obat 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 tidur, terus apa, pokoknya banyak kasus itu kan gitu. Terus orang jadi banyak pro kontra di situ juga gitu. Sebenarnya Hansa cukup sedih ya, karena sebenarnya Hansa tuh memang ya Hansa kan cuma belajar doang, tapi nggak tahu aslinya seperti apa ya gitu kan. Awal hadis sawah Merli dia tahu. Dia tuh kadang suka nonton aja gitu, kayak didik anak tuh gini. Pokoknya maksudnya ternyata banyak ya yang harus dilakukan dengan anak tuh. Si anak satu teh pusingnya teh lapisan gitu tuh. Tapi urusannya teh maksudnya kita tuh maksudnya mikirnya udah emosi, misalkan BAB baru ganti pampers udah BAB lagi gitu. Itu kan udah nguras emosi lah istilahnya. Nangis terus apa, kita belum makan, belum ngapain, belum mandi, terus nanti suami pulang lalala gitu.
banyak ternyata gitu ya. Terus Iya. belum lagi sisi lain ternyata itu tuh cuma ngerawatnya aja, ngerawat si Belum manusia ini ngedidik aja, ya. Betul. belum ngedidiknya gitu tuh. Betul. Belum lagi dia ngeliat kita emosi gitu kan. Betul. Jadi ternyata banyak ya, nggak ada pikiran gitu orang kok bisa kerja. Nah berarti orang tuh mungkin masa mikirnya berarti apa belum sadar aja gitu. Tugasnya tuh sebanyak itu gitu. Mungkin ini ya support system. Ya, kalau Abi Hmm, uminya Hansa support seperti apa? system. Mungkin Hansa kan juga bisa lihat ya. Hansa kan yang paling besar ya, Iya. melihat Hmm. waktu Hmm. mengasuh dan mendidik adik-adik. Kalau Hansa sih ngelihat Umi Abi, jadi memang apa ya, Abi tuh kelihatan sekarang baru terlihat sih. Jadi kalau misalkan urusan rumah kayak misalkan nyuci piring, pokoknya nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, segala macam, nyapu, ngepel itu, kalau misal sebenarnya anak-anaknya nugasin ke anak-anaknya, jadi kita tuh harus ngebantuin. Tapi kalau misalkan kita juga ya kan adik-adik masih juga pada sekolah, jadi gak bisa ada waktu juga buat ngerjain itu, lebih baik itu tuh dikerjain sama emang ada pembantunya, ada ART-nya gitu. Ya. Kalau pekerjaan rumah, cuman kalau misalkan waktu kita masih kecil, Hansa masih kecil, ada Cici Dede masih kecil itu yang ada yang ngebantu, emang selalu ada yang ngebantu, tapi itu pekerjaan rumah. Nah giliran yang anaknya itu sama Umi gitu tuh, jadi ngerawat anak itu sama Umi gitu. Paling kalau nggak salah ya, karena Mas juga suka gitu disuruh bikin susu, ambilin pempes, jadi ya kakak-kakaknya bisa disuruh gitu. Jadi intinya kalau soal ngerawat anaknya itu tuh sama Umi Lebih ke dan Umi. kakak misalkan anak pertama, anak keduanya. Tapi kalau misalkan jemuran baju, nyapu, ngepel, beresin Betul. ruang tamu itu Bisa sama Sama ditugasin ART tugasin lah ya. lain. Sekarang makin gede kan, makin gede udah pada bisa ngurus masing-masing lah, apalagi yang paling kecil Salman, dan Udah kita lumayan. bisa dititipin gitu. Jadi makin kita bisa dikasih tanggung jawab masing-masing pekerjaan rumah. Terus ya Abi sih lebih ngutamain Pendidikan mungkin ya. pendidikan, sama mungkin lebih, kalau Hansa sih ngeliatnya bisa tuh kan lurus juga nggak apa-apa. Ngeliatnya sih lebih ke Abi tuh pengennya Umi nemenin terus aja gitu, jadi kan Ya, Betul. gitu. mungkin ini ya. Iya, berarti apa sih? Nggak sama sih saya. Makanya kalau ART ganti-ganti berpuluh kali pun anak-anak nggak ada pengaruhnya, karena kalau anak-anak tetap dipegang, tapi kalau untuk urusan beres-beres dan lain-lain itu dipegang sama ART sampai sekarang gitu. Nah, ya itu kan itu mah mungkin teknik Privilege. ya tekniknya gitu, privilege Buat juga yang mampu dari untuk iya. Nah, dari apa sih istilahnya, itu adalah ini dari suami juga sih. Nah itu yang saya pengen itu, yuk sama-sama support system nih, bikin support system untuk istilahnya merawat anak itu nggak semudah itu gitu. Jadi tolong diapresiasi kalau istri cuma kayak baby blues aja. Baby blues dianggap hal sepele gitu, padahal kan nggak juga gitu. Itu baby blues juga hal yang harus jadi perhatian khusus ya. Itu karena butuh banget penghargaan dari suami, penghargaan dari mertua, dari kakaknya, dari adiknya. Jadi tolong dihargai, ini udah capek-capek ngurus gitu. Mungkin kalau dulu nggak ada omongan kayak gitu, ya udah itu kan tugas istri gitu kan. Padahal kan sekarang kan istri juga udah banyak mengorbankan. Mungkin kan dianya berpikir kayak tadi, sekolah udah sampai mana, atau tapi ini harus off dulu saat hamil, off dulu saat ini gitu kan. Tolonglah agak-agak diapresiasi supaya bangkit lagi gitu, bangkit lagi ininya ya, bangkit lagi semangatnya, bangkit lagi. Terus ya itu tadi kan kayaknya kok kalau ibu rumah tangga kayak yang nggak ada value-nya gitu. Nah itu tuh yang harus yuk itu bervalue kok gitu. Nah, karena kan pasti beda orang yang mendidik dengan ilmu sama yang enggak gitu kan. Nah kalau yang berilmu ya pasti bervalue lah gitu. Dan itu tuh butuh dukungan kan, butuh supportnya gitu, dukungan dari lingkungan di sekitarnya gitu. Jadi kalau lingkungannya sendiri yang biasa lah itu mah gitu kan, cuma gitu doang, dulu juga saya begitu, biasa aja gitu kan. Padahal tuh jangan gitu, kita tuh butuh maksudnya apalagi saya cukup ini ya, cukup apa sih namanya, ke ibu-ibu muda gitu yang udah mau
jealous juga sama yang kerja. sama suaminya, enak-enak Oh, bekerja gitu ya. Iya, Sementara karena aku harus ngurusin anak, Nah, gitu. antar jemput anak gitu, nggak bisa. Kalau bekerja itu kan selain bekerja kan ada side-nya ya gitu, iya, maksudnya betul. bisa bersosialisasi Bisa dengan hang teman, on juga, terus gitu. bisa mengaplikasikan eksistensi dirinya gitu. Nah sementara kalau jadi ibu-ibu itu tuh kayak ya kesannya udah yang mah eksistensinya bayang nggak sih? ya. Eksistensi Eksistensi yang kita nggak tuh dapet. agak-agak di ini ya, Turunkan. agak-agak diturunkan, eksistensi diturunkan, udah gitu tidak apa diapresiasi. nah apresiasi dari orang juga kok kayaknya itu maksud Boleh? apresiasi dari orang juga kok kayaknya ya cuma ibu rumah tangga gitu kan, padahal wow menurut saya luar biasa kalau apa ibu rumah tangga Itu kalau menurut aku sih itu pentingnya dakwah kali ya. iya itu Iya. jadi mengapresiasi itu gitu mungkin Mungkin ya itu salah satu amanahnya Honsa. itu Kita apalagi Allah yang udah Salah satunya. ngalamin. mau ke Tomorrow Boleh. atau mau ke depan lagi Ini aja udah kenal. iya Sepi lagi. sih iya boleh jadi kan kayak apa ya, kita punya tugas nih gimana caranya tuh menaikkan value, tapi ya memang bukan juga ada kan yang disuruh suaminya berhenti ini kerja nih gitu, memang berhenti, memang ngurus anak, tapi ngurus anaknya ya maksudnya tuh ya tadi mengembalikan value itu ya, value-nya itu. Jadi memang mengurus anak tapi semua serba sama neni, tapi apa ya sibuk arisan atau jadi sosialita gitu ya. Nah itu juga kan harus diingetin juga gitu. Bukan berarti sosialita itu apa nggak baik ya. Ya tentu aja disesuaikan dengan porsinya gitu. Kan ada tuh yang protes juga tuh. Jadi ceritanya ini curhatannya temennya aduh ada si bapak. Oh iya. Jadi Pindah. maaf pak, jadi proporsinya gitu kan, malah lebih memilih jadi sosialitanya kan lebih luas gitu kan, gitu karena dia ngerasa gabut lah kalau di rumah, orang nggak boleh kerja Iya. tapi ngurus anak nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa, kayak capek gitu. Iya. Jenuh. Menjenuhkan itu aja, tapi nggak ada kan. Kalau kerjaan tuh kita dikasih penghargaan dengan gaji. Heeh. Kalau kerja itu kita ada apresiasi dari teman-teman kalau berhasil. Iya. Kalau jadi ibu diapresiasinya kapan coba? Iya, heeh. Itu kan minim gitu. Itu minim. Mungkin ada beberapa suami yang begitu anaknya udah mandi, wangi, hebat nih Umi. Udah ini itu kan Iya, sudah kayaknya itu iya. kerjaan hari-hari yang diapresiasi itu minim gitu kan. Karena dianggap ya udah itu kan sehari-hari udah biasa Iya, gitu. biasa. Itu ordinary aja gitu. Nah itu sih, ayo gas konsa Ayo, tugas untuk memberikan kita, Syah. value. Gas kita. Ini kayaknya udah dulu. Udah. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum. Nanti ketemu lagi dengan Dok LM dengan mungkin konsa, nunggu konsa kembali lagi. Kita bikin podcast lagi. Tuh bisa nggak sih kita yang ke Mesir gitu? Boleh. Iya, yuk. Setuju. Nanti Kita pemandangan gitu. belakangnya masjid. Ih, Masya Allah. Oke, nanti sampai ketemu. Ada yang mau sampaikan sebelum tutup? Oke ya.